Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran PPKN. Pada siang hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan pemahaman yang mudah. Berdoa dimulai. Selesai. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yakni materi sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, apakah kalian semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat ya! Yang pertama, kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Apakah kalian tahu siapakah menteri itu? Menteri merupakan pembantu presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bukan kepada DPR. Ketentuan ini sesuai dengan bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, organisasi kementerian negara selain diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ternyata juga diatur loh pada Peraturan Presiden atau Perpres RI nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Pada Perpres nomor 7 tahun 2015 ini, ternyata kementerian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok 1, yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Nomenklatur itu apa? Nomenklatur merupakan pokok atau mempunyai tugas yang benar-benar penting. Kementerian yang ada pada kelompok 1 ini diantaranya ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ketiga kementerian ini menangani urusan pemerintahan yang benar-benar penting atau nomenklatur. Oleh karena itu, ketiga kementerian ini harus ada pada suatu negara. Yang kedua, ada kelompok 2. Kementerian ini bertugas untuk menangani urusan pemerintahan. Fungsi kementerian kelompok 2 ini bisa kalian baca pada slide. Terdapat 19 kementerian pada kelompok 2. Selanjutnya ada kelompok 3, yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronasi program pemerintah. Pada kelompok 3 ini, kementerian yang masuk adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretariat Negara. Ternyata selain 3 kelompok kementerian tadi, ada pula kementerian yang memiliki tugas untuk mengkoordinator urusan kementerian yang ada pada lingkup tugasnya. Di antaranya ada Kemenkopolhukam yang mengkoordinatori Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, keenam kementerian yang di bawah koordinator bidang politik hukum keamanan ini terdapat Kementerian Nomenklatur. Siapa kementerian yang nomenklatur tadi? Ada yang ingat? Ayo. Baik. Kementerian nomenklatur yang berada di bawah koordinator Kemenkopolhukam ini diantaranya ada Kemendagri, Kemenlu, dan Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu kementerian yang mengurusi masalah ekonomi negara. Kementerian ini ternyata mengkoordinatori ke 10 kementerian yang bergerak pada bidang ekonomi.
Selanjutnya, ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ternyata kementerian ini juga mengkoordinatori ke-8 kementerian yang ada pada slide. Bisa kalian baca untuk paham atau mengerti mengenai koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan ini, kementeriannya membawahi apa saja. Nah, sudah ada ke-8 kementerian yang ada pada slide. Dan yang terakhir ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang membawahi Kementerian ISDM, Perhubungan, Kelautan, dan Pariwisata. Nah, sekarang kita akan membahas Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK. Apa itu Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian? Nah, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Walaupun begitu, LPNK ini tetap di bawah koordinator bidang kementerian yang mengkoordinasikannya. Nah, ini LPNK beserta kementerian yang mengkoordinasikannya. LPNK di Indonesia ternyata ada banyak ya. Nanti Ibu share di forum Google Classroom materi PowerPoint-nya, bisa kalian download. Oh, ternyata ada juga LPNK yang tidak dikoordinasikan langsung oleh menteri, namun langsung dibawahi oleh presiden atau bertanggung jawab langsung kepada presiden. Di antaranya ada 12 badan ini. Yang pertama ada Badan Intelijen Negara, ada Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan kelima badan lainnya. Sampai di sini ada yang masih bingung, ada yang masih belum paham mengenai lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian? Bisa langsung komen ya, atau ke forum saja. Terima kasih atas atensi kalian yang telah menonton penjelasan dari mulai slide 1 sampai slide terakhir. Ibu ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada yang masih belum paham dan perlu ditanyakan, silahkan langsung komen di bawah atau bisa kalian tanyakan pada forum Google Classroom ya. Karena malu bertanya sesat di jalan, ayo bertanya jika belum paham. Dan sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.